Dalam satu hari, segalanya bisa berubah. Apakah kamu bersedia mengambil satu hari itu untuk mengubah hidup yang kamu jalani sekarang? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Living Forward karya Michael Hyatt dan Daniel Harkavy. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara menciptakan masa depan yang lebih baik. Kamu bisa memulainya dengan keluar dari kepercayaan yang selama ini membatasi diri, menjawab keinginan terdalam, dan menciptakan segala kemungkinan. Kamu mungkin pernah dengar ungkapan hidup cuma sekali. Namun apakah kamu benar-benar menjalaninya dengan baik? Apakah kita menganggap hidup yang kita jalani sebagai hadiah yang berharga? Kebanyakan orang mungkin menjalani hidup ya ibaratnya seperti air mengalir, ikuti saja arahnya kemana. Kita beruntung apabila hidup mengarah ke tujuan yang lebih baik. Bagaimana bila yang terjadi sebaliknya? Mungkin sudah saatnya kamu mengambil alih hidup yang kamu jalani sekarang. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, pentingnya tujuan hidup. Ketika ada orang bertanya, hidup kamu 3 tahun ke depan mau ngapain? Apa mimpi besar yang ingin kamu capai dalam hidup? Mayoritas orang menjawab pertanyaan ini dengan 2 hal. Pertama, ya dijalani saja seperti air mengalir. Kedua, mau jadi orang kaya atau mau jadi orang sukses. Di jawaban pertama, kita seakan pasrah dan merasa hidup di luar kendali. Sedangkan di jawaban kedua, pernyataan itu terlalu luas dan sulit diwujudkan. Kalau ingin jadi orang kaya, mau sekaya apa? Hartanya perlu berapa banyak untuk jadi kaya? Kalau mau jadi orang sukses, mau sesukses apa? Pertanyaan lanjutan ini memaksa kita jadi berpikir lebih jauh soal apa yang sebenarnya kita inginkan. Kenapa sih hidup harus punya tujuan? Emang nggak bisa mengalir aja? Mungkin analoginya seperti ini. Kita misalnya berada di tempat A, nah kemana yang ingin kamu tuju? Misalnya kamu ingin mencapai tempat B. Rencana yang jelas itu ibaratnya adalah GPS yang mengarahkan kamu dari tempat A menuju tempat B. Menariknya, hidup tidak sesederhana itu. Dalam perjalanannya, kita akan menemui jalan yang baru. Mungkin terlihat lebih bagus atau masih penuh kerikil dan bebatuan. Atau mungkin jalan yang awalnya ingin kita tempuh tiba-tiba saja rusak atau mengarahkan pada jalan buntu. Kita terpaksa harus mencari jalan yang lain. Ketika kita punya rencana hidup yang jelas, GPS itu akan berusaha mengarahkan kita kepada tujuan awal, walaupun harus melalui jalan yang berbeda. Apakah kamu pernah merasa kalau hidup berada di luar kendali? Misalnya kamu tidak bisa olahraga karena harus bekerja lembur. Hampir setiap hari kamu makan makanan cepat saji hanya karena kamu merasa tidak punya waktu untuk pergi belanja dan memasak. Kamu menerima gaji yang kecil karena bos kamu pelit. Ini adalah asumsi yang kadang menyesatkan kamu kalau hidup berada di luar kendali. Namun coba lihat hidup dari perspektif yang lain. Kamu adalah tuan bagi dirimu sendiri. Kamu bisa menciptakan hidup yang kamu inginkan. Cuma ada kalanya kamu mungkin saja mengalami sebuah kejadian yang buruk. Penulis mencontohkan pengalamannya saat mengalami patah pergelangan kaki di waktu yang tidak tepat. Saat itu perusahaannya sedang dalam kondisi yang sangat sibuk. Namun kejadian ini membuat dia berpikir apa yang bisa dimungkinkan dari pengalaman ini. Penulis pun baru menyadari kejadian ini ternyata mengingatkan untuk menyeimbangkan antara bekerja dan aspek lain di luar pekerjaan. Selain itu, kejadian ini juga memberikan kesempatan bagi anggota timnya yang lain untuk tumbuh melalui penugasan sementara yang baru dan pelajaran soal kepemimpinan. Kedua, membuat rencana hidup. Apa sih rencana hidup? Jadi, sebuah rencana hidup adalah dokumen yang bisa menjawab 3 pertanyaan besar. Bagaimana kamu ingin diingat oleh orang lain? Apa yang penting buat kamu? Dan bagaimana kamu bisa mencapai hal tersebut dari posisi kamu sekarang? Ketiga pertanyaan ini akan membantu kamu dalam berpikir. Contohnya gini, jika seorang mahasiswa diminta untuk menuliskan rencana hidupnya tanpa diberikan panduan, mungkin saja hal ini membuat dia kewalahan dan bingung harus mulai dari mana. Sebaliknya, 3 pertanyaan ini akan menuntun mahasiswa itu untuk fokus pada hal yang penting dan menghasilkan jawaban yang lebih terarah.
Rencana hidup berisi prioritas dan langkah secara spesifik bagaimana mencapai tujuan di setiap aspek kehidupan. Tentunya ini adalah living document, jadi kamu bisa mengubahnya sewaktu-waktu seiring dengan perjalanan hidup. Ada sebuah cerita yang menarik. Seorang pria tua bijaksana tinggal menyendiri di gunung. Dalam beberapa waktu tertentu, dia seringkali turun ke bawah untuk datang ke desa. Di sana, pria itu menghibur para warga dengan pengetahuan dan bakatnya yang spesial. Salah satu keahliannya adalah pria tersebut bisa tahu apa isi dari kantong, kotak, atau pikiran seseorang. Beberapa anak muda berusaha untuk membuli pria tua tersebut. Mereka lalu datang, memegang burung kecil, dan menyembunyikannya di belakang badan. Tentu saja pria tua itu bisa menebak apa yang disembunyikan oleh pria muda. Namun anak muda itu punya pertanyaan lanjutan. Burung yang sedang dipegang itu hidup atau mati? Jika pria itu menjawab sudah mati, maka anak muda itu akan melepaskan burung tersebut dari genggaman tangannya. Namun jika pria tua itu menjawab hidup, maka anak muda itu akan mencengkram burung kecil itu hingga mati. Tidak peduli apapun yang dikatakan pria tua tersebut, anak muda itu akan membuktikan kalau pria tua tersebut membohong. Namun rencana ini gagal. Ketika anak muda itu bertanya apakah burung itu masih hidup atau sudah mati, pria tua tersebut lalu menjawab, hidup dan matinya burung itu ada di tangan kamu. Mungkin cerita ini cocok menggambarkan hidup yang kamu jalani sekarang. Kamu punya kekuatan dan kendali untuk membentuk hidup sesuai keinginan. Apa yang akan kamu lakukan atas hidupmu sendiri? Ketiga, rencana hidup jangan jadi pajangan. Rencana hidup jangan hanya jadi pajangan. Kamu mungkin sekarang bersemangat dan mulai membuat rencana hidupmu sendiri. Oke, what's next? Sehabis ini mau apa? Ada contoh yang menarik. Penulis sempat membantu karyawan level manager di sebuah perusahaan untuk membuat rencana strategis yang serius. Mereka lalu pergi selama 3 hari untuk melakukan pelatihan. Hasilnya memuaskan. Setelah menjalani berbagai diskusi, mereka lalu membuat rencana yang menyeluruh, membahas semua langkah yang harus diambil, dan siapa penanggung jawabnya. Namun setelah kembali dari pelatihan, para manajer itu sibuk pada pekerjaannya masing-masing. Rencana yang dibuat selama 3 hari hanya berakhir di atas kertas. Tentu saja hal ini sungguh disayangkan. Jangan sampai hal yang sama terjadi dengan rencana hidup kamu. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar kamu membaca rencana hidupmu setiap hari selama 3 bulan. Cara ini akan membuat apa yang kamu tulis mengakar secara permanen di dalam diri kamu. Setelah 3 bulan, luangkan 15 hingga 20 menit per minggu untuk melihat lagi rencana hidup kamu. Gunakan waktu ini sebagai waktu untuk refleksi diri dan evaluasi. Jika kamu melakukan hal ini secara rutin, maka kamu akan bisa berada pada jalur yang sudah dibuat. Selanjutnya, kamu juga bisa mengatur jadwal evaluasi rutin selama 3 bulan atau setahun sekali. Dalam waktu yang lebih panjang, kita akan bisa melihat hidup yang kita jalani dengan kacamata yang lebih luas. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, hidup harus punya rencana. Rencana yang jelas itu ibaratnya adalah GPS yang mengarahkan kamu dari tempat A menuju tempat B. Menariknya, hidup tidak sesederhana itu. Dalam perjalanannya, kita akan menemui jalan yang baru. Mungkin terlihat lebih bagus atau masih penuh kerikil dan bebatuan. Atau mungkin jalan yang awalnya ingin kita tempuh tiba-tiba saja rusak atau mengarahkan pada jalan yang buntu. Kita terpaksa harus mencari jalan yang lain. Ketika kita punya rencana hidup yang jelas, GPS itu akan berusaha mengarahkan kita kepada tujuan awal, walaupun harus melalui jalan yang berbeda. Kedua, 3 pertanyaan penting dalam hidup. Sebuah rencana hidup adalah dokumen yang bisa menjawab 3 pertanyaan besar. Bagaimana kamu ingin diingat oleh orang lain, apa yang penting buat kamu, dan bagaimana kamu bisa mencapai hal tersebut dari posisi kamu sekarang. Ketiga pertanyaan ini akan membantu kamu dalam berpikir. Ketiga, evaluasi rencana hidup secara rutin. Banyak orang membuat rencana yang keren, tapi hanya berakhir di atas kertas. Setelah rencana selesai dibuat, mereka tidak pernah lagi melihat rencana tersebut. Ini adalah hal yang sangat disayangkan. Idealnya, kita harus rutin mengecek sudah sampai di mana kita dalam rencana hidup yang sudah dibuat. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.